Assalamualaikum. Hello friends, selamat menonton video ini. Kali ini kita akan membahas materi apa ya? Kira-kira kita membahas materi apa nih? Baiklah, mari kita simak video ini. Jadi, kita akan bahas materi penelitian hubungan dua variabel, regresi dan korelasi sederhana yang akan disajikan oleh kelompok 9 yang beranggotakan Dea Amandalia Agustin, Eni Retno Suryani, Ike Yuni Priyasti, dan Sarmila. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas statistika pendidikan dengan dosen pengampu Happy Komikesari MSI. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Eni. Baik, saya Eni Retno Suryani akan menjelaskan mengenai pengantar hubungan dua variabel dengan analisis regresi dan korelasi sederhana. Jadi sebelum kita mempelajari mengenai lebih lanjut tentang analisis regresi dan korelasi sederhana, kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki variasi nilai yang berbeda dan dapat diukur. Misal, variabel tinggi badan setiap orang yang memiliki ukuran tinggi badan yang berbeda-beda dengan satuan cm. Sedangkan variabel ini terdiri dari variabel dependent dan variabel independent, atau variabel dependent adalah variabel terikat dan variabel independent adalah variabel bebas. Variabel independent atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi. Contohnya adalah hubungan antara sinar matahari dengan pertumbuhan tanaman. Di antara kedua variabel ini, sinar matahari yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan tanaman. Tidak bisa kita katakan pertumbuhan tanaman mempengaruhi panas matahari. Jadi jelas di sini variabel dependen atau terikatnya adalah pertumbuhan tanaman karena dia dipengaruhi. Maka dari itu namanya variabel dependen atau terikat karena dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain. Setelah kita mengetahui apa itu variabel dependen dan variabel independen, maka kita ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam statistik, untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kedua variabel, kita gunakan analisis korelasi. Sedangkan untuk analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan fungsional antar variabel untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada satu variabel bebas diberi notasi X dan variabel terikatnya diberi notasi Y. Kenapa dikatakan analisis ini adalah analisis sederhana? Karena dia hanya terdiri dari dua variabel, yaitu dua variabel terikat dan variabel bebas. Adapun terdapat dua cara untuk melakukan analisis regresi dan korelasi. Untuk cara yang pertama dengan cara menghitung secara manual, sedangkan cara yang kedua dapat dihitung dengan cara menggunakan software komputer seperti SPSS, SAS, dan lain-lain. Untuk menentukan persamaan hubungan antar variabel, maka digunakan persamaan regresi. Langkah pertama untuk menentukan persamaan regresi adalah mengumpulkan data dari variabel yang dibutuhkan. Misalnya variabel itu adalah X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikatnya. Langkah berikutnya adalah dengan menggambarkan pasangan titik X, Y dalam sistem koordinat bidang. Hasil dari gambar tersebut dinamakan scatter diagram. Dalam gambar di bawah ini, pada bagian I dan pada bagian I1 dan I2, pasangan titik X, Y tampak sesuai dengan garis lurus. Bisa dilihat pada gambar, sehingga dikatakan terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Pada bagian yang I ketiga, hubungannya tidak linear atau lengkung, dapat berupa fungsi parabola, eksponensial, logaritma, dan lain-lain. Sedangkan pada bagian yang keempat, tidak terdapat hubungan antar variabel X dan Y.
Oke, untuk yang selanjutnya adalah regresi linier sederhana. Bentuk umum persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B adalah koefisien variabel X, dan X variabel independen. Untuk menentukan atau mencari persamaan regresi linier sederhana, caranya yang pertama dengan mencari nilai A dan B dengan menggunakan rumus. Untuk mencari nilai A-nya yaitu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X tutup kurung pangkat 2. Sedangkan untuk mencari B-nya adalah N dikalikan dengan sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X tutup kurung kuadrat. Yang langkah kedua dengan menentukan bentuk persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk contoh soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara nilai rata-rata SKHU SMA dengan nilai rata-rata ujian saringan masuk. Untuk keperluan tersebut, diambil data secara acak sebanyak 8 orang calon mahasiswa dan hasilnya adalah sebagai berikut yang terlihat pada tabel. Di sini adalah nomor respondennya, di sini rata-rata SKHU, dan di sini adalah rata-rata nilai tes masuknya. Pertanyaannya adalah A. Tentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Sedangkan yang B, tentukan persamaan garis regresi linier sederhananya antara nilai rata-rata STTB dengan indeks prestasinya dan apa artinya. Untuk jawabannya pertama, yang A, dapat dilihat dari tabel sebelumnya adalah variabel bebasnya adalah rata-rata nilai SKHU karena berfungsi sebagai variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yaitu rata-rata ujian saringan masuk. Untuk yang B, dalam menentukan persamaan garis regresinya dibuat tabel sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa di sini adalah nomor respondennya dari 1 sampai 8 dengan rata-rata SKHU yang diberikan notasi X adalah memiliki jumlah 55. Rata-rata nilai tes masuk Y-nya dengan jumlah 60. Untuk XY-nya itu adalah perkalian dari X dengan Y, rata-rata SKHU dengan rata-rata nilai tes masuknya, yaitu 6 kali 6 36, 6 kali 7 42 dan seterusnya dengan menghasilkan jumlah totalnya 417. Dan X kuadratnya yaitu memiliki jumlah total 383. X kuadrat ini dari rata-rata SKHU-nya dikuadratkan dan Y kuadrat rata-rata nilai tes masuknya dikuadratkan sehingga hasil totalnya berjumlah 456. Agar kita bisa mendapatkan persamaan regresinya, yang kita lakukan pertama adalah menentukan nilai A dan B-nya. Untuk menentukan nilai A-nya, kita ketahui rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Tinggal kita masukkan saja dari tabel yang tadi. Sigma Y-nya adalah 60 dikalikan dengan 383 dikurang 55 dikali 417 per 8 dikali 383 dikurang 55 kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil A-nya adalah 1,1538. Untuk mencari nilai B-nya, rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y per N, yaitu banyaknya responden tadi, dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Kita masukkan saja
N-nya banyak jumlah responden, yaitu 8 dikali 417 dikurang 55 dikali 60 per 8 dikali 383 dikurang 55 kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil B-nya adalah 0,9231. Sehingga kita dapatkan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 1,1538 ditambah 0,9231X. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji linearitas regresi. Uji ini dilakukan apakah suatu persamaan regresi yang dihasilkan dapat didekati oleh bentuk linier atau non-linier. Nah, jadi ada langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat regresi A jk rek A dengan rumus jk rek A sama dengan sigma Y kuadrat per N. Nah, yang kedua, menentukan jumlah kuadrat regresi B terhadap A jika rek BA dengan rumus jika rek BA sama dengan B dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Yang ketiga, menentukan jumlah kuadrat residu jk res dengan rumus jk res sama dengan sigma Y kuadrat min jk rek A min jk rek BA. Yang keempat, mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK rek A dengan rumus RJK rek A sama dengan JK rek A. Nah, yang kelima, mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK rek BA dengan rumus RJK rek BA sama dengan JK rek BA. Nah, yang keenam, mencari rata-rata jumlah kuadrat residu RJK res dengan rumus RJK res sama dengan RJK res per N-2. Nah, yang ketujuh, mencari jumlah kuadrat error JKE dengan rumus JKE sama dengan sigma dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N. Yang kedelapan, mencari jumlah kuadrat tuna cocok JKTC dengan rumus JKTC sama dengan JK res min JKE. Nah, yang kesembilan, mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok RJKTC dengan rumus RJKTC sama dengan JKTC per K-2. Jadi tuna cocok itu atau dia tidak cocok. Yang ke-10, mencari rata-rata jumlah kuadrat error RJKE dengan rumus RJKE sama dengan JKE per N-K. Nah, yang terakhir, mencari F hitung dengan rumus F hitung sama dengan RJKTC per RJKE. Di sini ada contoh soal. Data nilai semester ganjil atau X dan semester genap atau Y kelas 11 warga belajar paket C bidang studi bahasa Indonesia di PKBM ABC Bengkulu. Di bawah sini ada tabel yang menunjukkan UAS 1 atau X, UAS 2 atau Y, X2, Y2, XY. Nah, jadi di UAS 1 ini ada bernilai 53, 62, 67, dan seterusnya. Begitu pula dengan UAS 2. UAS 2 ada 56, 47, 57, dan seterusnya. Selanjutnya, begitu pula dengan X2, Y2, dan XY. Kita mencari nilai regresi XY atau RXY. R sama dengan N dikali sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Jadi RXY sama dengan N nilainya 21, sigma XY nilainya 39.055, sigma X nilainya 1460, sigma Y nilainya 1328. Jadi 21 dikali 39.055 dikurang 1460 dikali 1328. Hasilnya ini. Per akar 21 dikali 102.504 dikurangin 1460 kuadrat dikali 21 dikali 85.168 dikurangin 1328 kuadrat. Hasilnya ini. Jadi 15.275 per 22.878,48 hasilnya 0,667. Nilai arah regresi B. B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat sama dengan 21 dikali 93.055 dikurangin 1.460 dikali 1.328 per 21 dikali 102.504 dikurangin 1.460 kuadrat. Hasilnya 15.275 dikurangin
29.084, hasilnya 0,728. Nilai konstanta A sama dengan sigma Y min B dikali sigma X per N, sama dengan 1328 dikurangin 0,728 dikali 1460 per 21, sama dengan hasilnya 1328 dikurangin 106.288 per 21, hasilnya 25.612 per 21, sama dengan 12,62. Sx sama dengan akar sigma dikali X min X bar per N min 1, sama dengan 7,07. Sy sama dengan akar sigma dikali Y min Y bar per N min 1, sama dengan 7,71. Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan N nilainya 21, sigma X nilainya 1460, sigma Y nilainya 1328, sigma Y kuadrat nilainya 1200-504, sigma Y kuadrat nilainya 85.168, sigma XY nilainya 93.055. Jadi RXY nilainya tadi 0,667, A nilainya 12,62, B nilainya 0,728, Y aksen nilainya 63,24, X nilainya 69,52, SY nilainya 7,71, SX nilainya 7,07. Langkah pertama, kita harus mencari jumlah kuadrat regresi JK Rek A dengan rumus JK Rek A sama dengan sigma Y kuadrat per N. Jadi 1328 kuadrat per 21. Hasilnya 1.763.584 per 21. Jadi hasilnya 83.980,19. Langkah kedua, mencari jumlah kuadrat regresi JK Rek BA dengan rumus JK Rek BA sama dengan B dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N. Jadi sama dengan 0,728 dikali 93.055 dikurangin 1.460 dikali 1.328 per 21. Hasilnya 0,728 dikali 727,38 sama dengan 52.953. Langkah ketiga, mencari jumlah kuadrat residu JK res dengan rumus JK res sama dengan sigma Y kuadrat min JK res BA min JK res A, sama dengan 85.168 dikurangin 529,53 dikurangin 83.980,19 sama dengan hasilnya 658,28. Langkah keempat, mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK Rek A dengan rumus JK Rek A sama dengan JK Rek A sama dengan 83.980,19. Langkah kelima, mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK Rek BA dengan rumus JK RJK Rek BA sama dengan JK Rek BA. Jadi, hasil yang di atas tadi JK Rek BA itu 529,53. Langkah keenam, mencari rata-rata jumlah kuadrat residu RJK res dengan rumus RJK res sama dengan JK res per N-2 sama dengan 658,28 per 21 dikurangin 2 sama dengan 658,28 per 19 sama dengan 34,64. Selanjutnya langkah ketujuh, mencari jumlah kuadrat error JKE. Sebelum kita mencari jumlah kuadrat error, kita harus menggunakan tabel ini. Tabel ini sama seperti tabel sebelumnya. JKE sama dengan sigma dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N. Sama dengan JKE sama dengan 58 pangkat 2 dikurangi 50 pangkat 2 dibagi 1. Ditambah 47 pangkat 2 dikurangi 47 pangkat 2 dibagi 1. Ditambah 57 pangkat 2 dikurangi 57 pangkat 2 dibagi 1. Ditambah 61 pangkat 2 ditambah 62 pangkat 2 dikurangin
61 ditambah 62 pangkat 2 dibagi 2, ditambah 50 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 dibagi 1, ditambah 62 ditambah 67 pangkat 2 ditambah 67 pangkat 2 dikurangi 62 ditambah 67 ditambah 67 pangkat 2 dibagi 3, ditambah 62 pangkat 2 ditambah 63 pangkat 2 ditambah 72 pangkat 2 dikurang 62 tambah 63 ditambah 74 dibagi 2 pangkat 2 dibagi 3 ditambah 68 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 dikurangin 68 ditambah 68 pangkat 2 dibagi 2 ditambah 63 pangkat 2 ditambah 63 pangkat 2 dibagi 1 ditambah 63 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2 dikurang 63 ditambah 80 pangkat 2 dibagi 2 ditambah 70 pangkat 2 ditambah 56 pangkat 2 dikurangin 70 ditambah 56 pangkat 2 dibagi 2 ditambah 72 pangkat 2 ditambah 72 pangkat 2 dibagi 1 ditambah 58 pangkat 2 dikurang 58 pangkat 2 dibagi 1 hasilnya jadi 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,5 ditambah 0 ditambah 16,67 ditambah 88,67 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 144,5 ditambah 98 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 348,34. Langkah ke-8 mencari jumlah kuadrat tuna cocok JKTC dengan rumus JKTC sama dengan JK-res min JKE. JKTC sama dengan JK-res min JKE sama dengan 658,28 dikurang 348,34. Hasilnya 304,94. Langkah ke-9, mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok RJKTC dengan rumus RJKTC sama dengan JKTC per K-2. RJKTC sama dengan JKTC per K-2 sama dengan 304,94 dibagi 13 min 2 sama dengan 304,94 per 11 hasilnya 28,18. Nah, jadi langkah ke-10 mencari rata-rata jumlah kuadrat error RJKE dengan rumus RJKE sama dengan JKE per N min K. RJKE sama dengan JKE per N min K. 348,34 per 21 min 13. Hasilnya 348,34 dibagi 11. Hasilnya 43,54. Yang terakhir, langkah ke-11 mencari F hitung dengan rumus F hitung sama dengan RJKTC per RJKE. F hitung sama dengan RJKTC per RJKE sama dengan 28,18 per 43,54. Hasilnya 0,647. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dea Amandalia, dengan materi menentukan besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu koefisien korelasi dan apa sih itu koefisien determinasi. Jadi, koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisaran antara 1 sampai dengan min 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linier dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X-nya tinggi, maka nilai variabel Y-nya akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasinya negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik, yang artinya jika nilai variabel X-nya tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah, begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian, koefisien determinasi merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Simbol dari koefisien determinasi ini yaitu R².
Secara umum, R kuadrat ini digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Jika R kuadrat sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data sempurna. Berikut rumus dari koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Rumus dari koefisien korelasi yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Selanjutnya rumus dari koefisien determinan. Rumus dari koefisien determinan yaitu kuadratnya dari rumus koefisien korelasi, yaitu R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y kuadrat per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Selanjutnya, ini merupakan contoh soalnya. Diketahui dari suatu data terdapat tahun, investasi, dan suku bunga. Di mana tahun 2004 dengan investasi 34, dengan suku bunga 19, di tahun 2005 dengan investasi 43, suku bunga 17, di tahun 2006 dengan investasi 50, suku bunga 18, di tahun 2007 dengan investasi 57, suku bunga 19, di tahun 2008 dengan investasi 74 dengan suku bunga 21, di tahun 2009 dengan investasi 31 dengan suku bunga 32, di tahun 2010 dengan investasi 28 dengan suku bunga 28, di tahun 2011 dengan investasi 38 dengan suku bunga 18, kemudian di tahun 2012 dengan investasi 45 dan suku bunga 18. Dari data tersebut, kita dapat menentukan berapa koefisien korelasi dan berapa koefisien determinan. Berikut penyelesaiannya. Diketahui bahwa N atau jumlah data terdapat 9 dari tahun ke tahun. Kemudian Y merupakan investasinya, X merupakan suku bunga, dan X kuadrat kita dapat cari dengan cara X dikali X. Contoh data kita ambil yang pertama, yaitu 19 dikali 19, yaitu 361. Begitu juga dengan data selanjutnya. Dan Y kuadrat dapat kita cari dengan mengkalikan Y dikali Y. Contohnya kita ambil data pertama 34. 34 dikali 34 yaitu 1156. Selanjutnya X dan Y. Tinggal kita kalikan X dan Y. Contoh data pertama yaitu 34 dikali 19 yaitu 646. Begitu juga dengan data selanjutnya. Kemudian kita mencari sigma atau jumlahnya. Jumlah dari Y yaitu 400, jumlah dari X yaitu 190, jumlah dari X kuadrat yaitu 4232, jumlah dari Y kuadrat yaitu 19444, jumlah dari XY yaitu 8184. Selanjutnya kita mencari koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Tinggal kita masukkan saja di mana N-nya yaitu 9, sigma XY-nya 8184 dikurang sigma X-nya yaitu 190 dikali sigma Y yaitu 400 dibagi akar N-nya yaitu 9, sigma X kuadrat yaitu 4232 dikurang sigma X kuadrat yaitu 190 kuadrat dikali dengan akar N-nya yaitu 9, sigma Y kuadrat yaitu 19444 dikurang sigma Y yaitu 400 kuadrat. Sehingga R sama dengan
min 0,13184. Selanjutnya kita mencari koefisien determinannya. Rumus dari koefisien determinan yaitu kuadrat dari R. R-nya yaitu min 0,13184. Kita kuadratkan menjadi 0,017. Artinya, kemampuan variabel X atau suku bunga dalam menerangkan keragaman variabel Y atau investasi sebesar 1,7%, sedangkan sisanya yaitu 98,3% oleh variabel lain. Materi selanjutnya yaitu uji signifikasi korelasi. Uji ini dimaksud untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan 0. Apabila hubungan sama dengan 0, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan 0, maka hubungan tersebut kuat dan berarti. Adapun langkah-langkah dari pengujian signifikan korelasi, yang pertama, perumusan hipotesa, yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa dengan derajat bebas yaitu N dikurang K, yang ketiga, menentukan uji statistika dengan rumus T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Langkah yang keempat, menentukan daerah keputusan, dan yang kelima, menentukan keputusan. Contoh soal pengujian. Soalnya yaitu ujilah apakah nilai R sama dengan min 0,13184 ini pada hubungan antara suku bungaan dan investasi dengan taraf nyata 5%. Baik, berikut penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari perumusan hipotesa terlebih dahulu. Hipotesa yang diuji adalah korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan rho, sedangkan pada sampelnya dilambangkan R. H0 sama dengan rho sama dengan 0. H1 sama dengan rho-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari nilai tarafnya. Diketahui bahwa taraf nyata yaitu 5% untuk diuji dua arah, yaitu alfa dibagi 2 sama dengan alfanya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas yaitu df dengan rumus N dikurang K. N-nya yaitu 9 dan K-nya yaitu 2. 9 kurang 2 yaitu 7, sehingga nilai taraf nyatanya yaitu 0,025 dan df-nya yaitu 7 adalah 2,36. Langkah yang ketiga yaitu menentukan uji T. Kita masukkan rumus T yaitu R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Tinggal kita masukkan R-nya yaitu min 0,13184 dikali akar N-nya 9 dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat yaitu min 0,13184 kuadrat, sehingga T-nya yaitu min 0,93102. Langkah yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,36. Dapat diperhatikan dari gambar di samping, di mana min 2,36 H0-nya ditolak, min 0,93103 nya diterima, dan 2,36 HO-nya ditolak. Tahap yang kelima yaitu nilai T hitung terletak pada daerah HO yang diterima, yang min 0,93103 yang HO-nya diterima. Ini berarti bahwa populasi sama dengan 0 dan hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi lemah dan tidak nyata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi sederhana.
Jadi dimaksudkan dengan korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Jadi yang dimaksudkan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel di sini adalah apakah hubungan antara dua variabel tersebut sangat lemah, cukup, kuat, ataupun sangat kuat. Nah, sedangkan yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk hubungan keduanya. Yang dimaksudkan di sini adalah apakah hubungan kedua variabel tersebut mengarah ke positif ataupun ke arah yang negatif. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis korelasi sederhana. Jadi, di sini ada 3 jenis korelasi sederhana, yaitu korelasi person product moment, korelasi rank Spearman, dan korelasi kendal tau. Saya akan menjelaskan secara singkat ketiga jenis korelasi ini. Yang selanjutnya akan diikuti saya menjelaskan salah satu jenis korelasi ini secara lebih mendetail. Jadi untuk yang pertama, korelasi person product moment. Korelasi ini digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Korelasi ini digunakan untuk statistik parametrik dan untuk menghitung data yang berjumlah besar. Misalnya seperti nilai tukar rupiah, data rasio keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan lainnya. Korelasi person ini menghitung korelasi dengan menggunakan variasi data. Jadi dia tidak membutuhkan perankingan terlebih dahulu atas data yang digunakan. Yang kedua, korelasi rank Spearman. Nah, korelasi ini digunakan untuk data diskrit dan kontinu, sama halnya dengan korelasi product moment. Hanya saja, korelasi rank Spearman ini dia digunakan untuk statistik non-parametrik. Jadi, data yang digunakan tidak memiliki informasi parameter. Dan korelasi rank Spearman ini, dia menghitung data dengan melakukan perankingan terlebih dahulu atas data yang digunakan. Korelasi ini juga digunakan untuk menghitung data yang jumlahnya atau sampelnya itu kecil, misalnya pada kategori pekerjaan, tingkat pendidikan, kelompok usia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah korelasi rank kendal. Nah, korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel. Pada dasarnya korelasi ini hampir sama dengan korelasi rank Spearman, karena pada korelasi ini dia juga diperlukan perankingan atas data yang digunakan. Sama seperti korelasi rank Spearman. Korelasi rank Spearman juga dia mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel. Namun pada korelasi rank kendal ini ada kelebihan pada metode ini. Dia dapat digunakan untuk menganalisis sampel berukuran lebih dari 10, bahkan ada sampel yang berukuran sampai 36, dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial. Nah, korelasi parsial ini udah bukan termasuk korelasi sederhana lagi. Jadi, korelasi rank kendal ini memiliki kelebihan tersendiri. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa saya akan menjelaskan secara lebih mendetail salah satu dari ketiga jenis korelasi sederhana tadi. Saya akan menjelaskan tentang korelasi Spearman. Nah, adapun langkah-langkah dalam penggunaan korelasi rank Spearman adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, dari data hasil penelitian, berilah ranking pada masing-masing data variabel X dan Y. Kemudian, carilah nilai DI, yang mana DI merupakan hasil pengurangan antara variabel Y dan variabel X, atau variabel ranking Y dan ranking X. Kemudian, kuadratkan harga itu untuk menentukan DI kuadrat. Jadi kita harus mengkuadratkan DI, nilai DI tadi, agar kita mendapatkan nilai DI kuadrat. Kemudian jumlahkan harga-harga DI kuadrat untuk kita mendapatkan sigma DI kuadrat. Kemudian yang ketiga, carilah nilai koefisien korelasinya, yang pada umumnya korelasi rank Spearman ini menggunakan rumus RS sama dengan 1 minus 6 sigma DI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat minus 1. 1 di sini merupakan konstanta yang sudah ada dalam rumus, 6 juga merupakan konstanta, sigma DI kuadrat adalah hasil penjumlahan dari DI kuadrat, kemudian N merupakan jumlah sampelnya, dan N kuadrat adalah jumlah sampel yang dikuadratkan, minus 1 merupakan konstanta. Jadi pada umumnya korelasi rank Spearman menggunakan rumus RS sama dengan 1 minus 6 sigma DI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat minus 1.
Selanjutnya, untuk kriteria tingkat kekuatan korelasi. Jadi, apabila nilai koefisien korelasinya antara 0,00 sampai 0,25, berarti hubungan korelasi tersebut sangat lemah. Nah, kemudian apabila nilai koefisien korelasinya berada pada 0,26 sampai 0,50, maka kekuatan korelasinya cukup. Kemudian, apabila nilai koefisien korelasinya antara 0,51 sampai 0,75, berarti kekuatan korelasinya kuat. Jadi hubungannya kuat. Kemudian, apabila nilai koefisien korelasinya berada pada 0,76 sampai 0,99, yang berarti nilai tersebut sangat mendekati angka 1, berarti tingkat kekuatan korelasi kedua variabel tersebut sangat kuat. Untuk lebih jelasnya mengenai korelasi Renz-Spearman, maka kita harus melakukan uji korelasi Renz-Spearman. Nah, di sini saya sudah ada contoh uji korelasi Renz-Spearman. Ada 10 orang responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Jumlah responden yang diminta mengisi daftar pertanyaan itu 10 karyawan. Masing-masing diberi nomor 1 sampai 10. Nilai yang diberikan oleh ke-10 responden tentang motivasi dan prestasi itu diberikan pada contoh berikut. Nanti akan kita lihat tabelnya seperti apa. Nah, yang akan diketahui pada uji kali ini adalah apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Nah, langsung saja kita jawab. Pertama kita tentukan hipotesisnya. Jadi di sini ada H0, tidak ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Kemudian ada HA, ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Kemudian kriteria pengujian hipotesis. Nah, apabila nanti harga T hitungnya lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, sementara apabila harga T hitungnya kurang dari sama dengan harga T tabel, maka H0-nya nanti akan diterima. Nah, jadi di sini sudah ada tabel uji korelasi Renz-Spearman. Di sini ada nomor responden, nilai motivasi belajar, nilai prestasi belajar, peringkat X, peringkat Y, DI, dan DI kuadrat. Nah, nilai motivasi belajar ini dia termasuk dalam variabel X. Nah, karena motivasi belajar ini merupakan variabel bebas, dia mempengaruhi. Dan nilai prestasi belajar di sini masuk ke variabel terikat karena dia dipengaruhi. Jadi, motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar. Oke. Di sini sudah diinputkan nilai-nilai, data-datanya sudah diinputkan dalam tabel. Kemudian kita cari peringkat. Nah, pertama kita cari peringkat untuk variabel X. Kita lihat pada variabel motivasi belajar, nilai yang tertinggi. Nah, nilai tertinggi di sini adalah nilai 9. Otomatis 9 akan memasuki peringkat 1. Nilai tertinggi setelah 9 adalah 8. Otomatis 8 memasuki peringkat 2. Kemudian nilai tertinggi adalah 7. Di sini 7 memiliki dua data yang sama, otomatis mereka akan memasuki peringkat ketiga dan keempat. Nah, kita tidak adil apabila kita langsung memasukkan mereka ke dalam peringkat ketiga ataupun peringkat keempat, maka kita harus mencari pengoreksian peringkat mereka. Jadi karena tadi sudah memasuki peringkat kedua, maka sekarang peringkat ketiga dan 4. Jadi kita jumlahkan peringkat 3 dan 4 dan kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena di sini 7 memiliki dua data yang sama. Jadi 3 ditambah 4, 7, dibagi 2, 3,5. Jadi data 7 ini, nilai 7 memasuki peringkat ke 3,5. Jadi kedua data 7 ini memasuki peringkat ke 3,5. Selanjutnya nilai terbesar setelah 7 adalah 6. Di sini 6 juga memiliki dua data yang sama, maka kita lakukan perhitungan seperti cara yang tadi. Otomatis 6 ini akan memasuki peringkat ke-5 dan 6. Jadi kita jumlahkan 5 tambah 6 adalah 11, bagi 2, 5,5. Jadi 6 di sini memasuki peringkat ke-5,5. Selanjutnya, data terbesar setelah 6 adalah 5. Nah, karena tadi sudah memasuki peringkat ke-5 dan 6, otomatis 5 di sini akan memasuki peringkat ke-7. Selanjutnya, nilai 4. 4 akan memasuki peringkat ke-8. Selanjutnya, nilai 3, angka 3 ini akan memasuki peringkat ke-9, dan nilai 2 akan memasuki peringkat ke-10, karena 2 merupakan nilai terkecil atau data terkecil. Selanjutnya, kita cari untuk peringkat Y. Kita lihat pada tabel prestasi belajar di variabel Y, nilai tertinggi di sini adalah 9. Nah, otomatis 9 akan memasuki peringkat ke-1.
Kemudian nilai tertinggi kedua adalah 8. Di sini 8 memiliki 3 data yang sama. Otomatis mereka akan memasuki peringkat kedua, 3, dan 4. Jadi kita jumlahkan peringkat 2, 3, dan 4, kemudian dibagi 3, karena 8 memiliki 3 data yang sama. Jadi 2 ditambah 3, 5, ditambah 4, 9. 9 dibagi 3, 3. Jadi nilai 8 ini memasuki peringkat ketiga. Kemudian nilai tertinggi setelah 8 adalah 7. 7 di sini otomatis akan memasuki peringkat kelima, karena tadi sudah berhenti di peringkat keempat. Selanjutnya nilai 6. 6 di sini ada 2 data yang sama. Jadi kita jumlahkan, karena tadi sudah memasuki peringkat kelima, berarti otomatis 6 akan memasuki peringkat ke-6 dan 7. 7 ditambah 6, 13. 13 bagi 2, 6,5. Jadi 6 di sini memasuki peringkat ke-6,5. Selanjutnya nilai tertinggi setelah 6 adalah 5. Nah, 5 ini tidak ada data yang sama, otomatis langsung masuk ke peringkat 8. Karena tadi sudah berhenti di peringkat ke-7. Selanjutnya nilai 4 akan memasuki peringkat 9, nilai 2 otomatis memasuki peringkat ke-10. Selanjutnya kita cari DI, di mana DI tadi sudah dijelaskan bahwa dia merupakan pengurangan dari variabel Y, variabel peringkat Y, dan variabel peringkat X. 3 dikurang 1, 2, 5 dikurang 5,5, minus 0,5, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari DI kuadrat. Nah, DI kuadrat ini adalah hasil kuadrat dari DI. Jadi 2 kuadrat adalah 4, minus 0,5 adalah 0,25. Kenapa positif? Karena minus dikali minus, kalau di minus dikuadratkan hasilnya akan positif. Sampai seterusnya, kita jumlahkan DI kuadrat ini. Selanjutnya, sigma DI kuadrat yang telah diperoleh dari hitungan dalam tabel dimasukkan dalam rumus korelasi Range-Spearman. Rumus korelasi Range-Spearman tadi adalah RS sama dengan 1 minus 6 sigma DI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat minus 1. Kita substitusikan sigma DI kuadrat tadi dihasilkan 7, berarti 6 dikali 7 per N. Jumlah sampelnya tadi ada 10, jadi N-nya 10. N kuadrat 10 kuadrat minus 1 sama dengan 1 dikurang 6 kali 7, 42. 10 kuadrat 100 dikurang 1, 99. 99 kali 10, 990. Jadi 1 dikurang 42 per 990. 42 dibagi 990 sama dengan 0,04, berarti 1 dikurang 0,04 sama dengan 0,96. Untuk lebih spesifiknya lagi, kita bandingkan T hasil ini dengan T tabel. Nah, kita gunakan tingkat kepercayaan 95%, yang berarti derajat kesalahannya 5%. Kita bandingkan T hasil dengan T tabel. Kita lihat T tabel, di sini saya sudah menyediakan tabel untuk N atau jumlah sampelnya. Karena kita jumlah sampelnya tadi 10, kita lihat untuk jumlah sampel 10. Dengan derajat kesalahan 5%, berarti derajat signifikasinya adalah 0,648. Yang berarti T hasil lebih dari T tabel, karena 0,96 lebih dari 0,648. Berarti dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah signifikan, dia berkorelasi. Dan yang berarti kita menolak H0 dan menerima HA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara motivasi dengan prestasi. Dalam hal ini, hipotesis nolnya tadi dikatakan tidak ada hubungan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Sedangkan hipotesis alternatifnya tadi dikatakan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan prestasi. Nah, dengan demikian, hipotesis nolnya atau H0-nya kita tolak dan kita menerima hipotesis alternatifnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan prestasi. Jadi, motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.